Dasar dari kita mendeklarasikan Bapak Prabowo serta Bapak Joko Widodo adalah kita tentu sudah tahu ya bagaimana kinerja dari Bapak Prabowo serta apalagi oleh Bapak Joko Widodo. Salam Kopastus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Salam Kopastus bersama DJ Pansos. Sekarang ada fenomena nih, suatu deklarasi yang memunculkan pasangan Prabowo dan Jokowi untuk maju di Pilpres 2024. Ini saya baca di Detik News ya. Mencuat pro kontra usai wacana Prabowo Jokowi diusung demi 2024. Kelompok bernama Sekretariat Bersama Prabowo Jokowi mendeklarasikan dukungan untuk pasangan Capres Cawapres Prabowo Subianto Joko Widodo Jokowi. Deklarasi yang turut mengusung Jokowi itu kemudian menuai pro kontra dan sejumlah pihak. Politikus PKB Lukman Hakim mengatakan majunya Jokowi pada Pilpres 2024 bisa saja dilakukan. Dia menyebut seseorang bisa kembali menjabat jika berbeda dari 2 periode jabatan sebelumnya. Dengan kata lain, Jokowi mungkin saja maju sebagai cawapres pada 2024. Dari pasal 7 UUD 1945 bisa saja kalau kamu sudah menjabat wapres 2 periode kemudian nyalon presiden. Begitu juga jika kamu sudah menjabat presiden 2 kali kemudian nyalon wapres, boleh saja menurut pasal 7 itu, kata Lukman. Meski begitu, menurut Lukman, masyarakat akan mempertanyakan etika kepemimpinan Jokowi jika melakukan hal tersebut. Terlebih, kata dia, Jokowi beberapa kali menyatakan menolak maju lagi pada 2024. Tapi pasti masyarakat akan mempertanyakan mengenai etika kepemimpinan Pak Jokowi jika tidak bersedia. Dan itu sudah berulang kali disampaikan langsung oleh Pak Jokowi, ungkapnya. Sementara Ketua DPP PKS Mardhani Alisera merasa sanksi dengan wacana duet Prabowo Jokowi di Pilpres. Mardhani tak yakin Jokowi tertarik maju lagi di kontestasi Pilpres mendatang. Pertama, ide boleh saja, kata Ketua DPP PKS tersebut. Kedua, saya tidak yakin Pak Jokowi mau. Kasihan publik akan menilai Pak Jokowi pencari kekuasaan. Kita lihat dulu ya videonya ya. Dari kita mendeklarasikan Bapak Prabowo serta Bapak Joko Widodo adalah kita tentu sudah tahu ya bagaimana kinerja dari Bapak Prabowo serta apalagi oleh Bapak Joko Widodo. Berhubung dalam konstitusi kita di dalam pasal 7 dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa presiden serta wakil presiden tidak dapat menjabat dalam 2 periode, maka di periode yang ketiga kali ini adalah kita meminta Bapak Joko Widodo sebagai wakil untuk mendampingi Bapak Prabowo Subianto sebagai presidennya. Elektabilitas dari Pak Prabowo kita sudah tahu ya bagaimana beliau dengan semangatnya, dengan prinsipnya ingin memimpin negara Indonesia ini supaya jauh lebih maju lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Maka memilih Pak Joko Widodo itu bukan berarti kita menurunkan elektabilitas beliau sebagai wakil, tapi justru karena beliau ini tidak bisa untuk kembali memimpin dikarenakan bertentangan dengan konstitusi, maka kami meminta Bapak Joko Widodo untuk sebagai wakil dalam rangka meneruskan kembali program-program kerja beliau yang memang saat ini belum terrealisasikan untuk diterapkan kembali pada tahun 2024-2029. Nah, itu pernyataan dari Sekber Prabowo Jokowi. Dengan adanya wacana tersebut kemudian Gerindra memberikan tanggapan yaitu oleh Pak Muzani. Adapun keinginan masyarakat
dengan berbagai macam deklarasi. Ada yang menginginkan Prabowo Puan, Prabowo Muhaimin, ada yang menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Buat kami semuanya yang diinginkan masyarakat, semua kami perhatikan, semua kami dengar, dan semua kami catat sebagai sebuah harapan. Demikian pertanyaan Pak Muzani. Muzani memandang tahun perpolitikan di Indonesia telah dimulai sejak 2022 ini. Dia mengklaim partainya juga tengah menjalin komunikasi dengan partai politik yang lain. Nah, tanggapan dari PDI apa? Hal-hal seperti itu sangat dinamis, kata Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Hasto enggan banyak berkomentar terkait deklarasi dukungan tersebut. Lantas, kata dia, deklarasi itu tidak perlu tanggapan. Itu tanggapan dari dua belah pihak dan beberapa tanggapan dari partai lain. Sekarang kita mau ngulas mengenai sisi legalnya, bahwa pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945 memang menyatakan bahwa jika seseorang menjabat presiden 2 kali, kemudian bisa saja mencalonkan menjadi presiden pada masa berikutnya. Atau demikian sebaliknya, presiden 2 kali kemudian menjadi wapres. Itu memang secara legalnya atau dasar konstitusionalnya ada. Dari berbagai tanggapan, kalau menurut saya setuju saja. Tapi yang perlu menjadi pertanyaan, apakah Jokowi juga, apa ia mau? Karena pasti mempunyai pertimbangan-pertimbangan lain. Entah memang direspon atau sampai nanti berduet dengan presiden sekarang, atau memutuskan tidak. Kemudian perlu dinilai juga bahwa dampak dan sebagainya, ada sisi positif memang, kalau kita melihat positif ya, tapi perlu dilihat juga apakah ini memang skenario yang orang-orang yang benar-benar mendukung ini, mendukung pihak Prabowo Jokowi untuk maju, ataukah ini memang merupakan skenario atau settingan dari lawan politiknya Prabowo yang pastinya lebih kuat nanti untuk 2024. Sebab kalau memang sekber Prabowo Jokowi ini merupakan settingan atau bikinan dari lawan politik Prabowo pada 2024 ke depan, arahnya jelas ingin menurunkan kredibilitas Prabowo. Misal nanti Prabowo Jokowi kemudian masyarakat kontraproduktif dengan opini yang tadi yang disebutkan kekuasaan dan sebagainya, justru ini akan kembali lagi kontraproduktif ke Prabowo di 2024 yang seharusnya kuat malah akan menjadi melemah. Itu istilahnya, apakah ini jebakan Batman dari lawan politik, kita juga tidak tahu. Kalau menurut saya itu, coba dari sobat Kopastus yang lain, kalau ada pendapat, saran, pikiran, silakan ditulis di komen. Oke, terima kasih sudah pantengin video kita. Jangan lupa pantengin video-video kita yang lain. Sampai jumpa. Salam Kopastus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kopastus.